Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Hukum Tata Negara, kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Siska Elesta Putri, MSI. Kami dari kelompok 11 akan menyajikan materi yang berjudul Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Enjoy for watching! Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Yang pertama, kesadaran hukum atau legal awareness. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran yang ada pada setiap diri manusia tentang apa yang dimaksud dengan hukum, membedakan mana yang hukum dan mana yang tidak, serta mana yang pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak yang ada pada diri manusia mengenai keserasian, keteraturan, dan ketentraman. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada di dalam diri manusia mengenai hukum yang ada di dalam masyarakat. Kesadaran hukum juga dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang mengerti apa itu hukum, fungsi serta peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Merosotnya kesadaran hukum dibuktikan dengan banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Jika kita melihat informasi yang disampaikan di media-media, baik media elektronik maupun media sosial, ada banyak sekali pelanggaran yang terjadi di setiap harinya. Misalnya, kasus pencurian, korupsi, KDRT, pembunuhan, manipulasi, dan sebagainya. Hal yang lebih memilukan adalah pelaku pelanggaran merupakan panutan atau para petugas penegak hukum. Tidak hanya pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang juga sering terjadi. Ini berarti bahwa merosotnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat sehingga dibutuhkan sebuah upaya untuk menumbuhkan kembali kesadaran tersebut. Ada 4 indikator kesadaran hukum menurut Sujono Sukanto, yaitu yang pertama, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum maksudnya adalah seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum tersebut dapat berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Peraturan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum, bahkan yang diperbolehkan oleh hukum. Yang kedua, pemahaman hukum. Warga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tertentu mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya, pengetahuan masyarakat tentang hakikat dan pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Yang keempat, pola perilaku hukum. Merupakan sikap dan perilaku masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Sujono Sukanto, yaitu yang pertama, faktor hukum itu sendiri, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Yang kedua, faktor penegak hukum, merupakan pihak-pihak yang berperan dalam proses menegakkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yaitu hasil rasa, cipta, dan karya manusia. Selanjutnya yaitu kepatuhan hukum. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, taat, dan turut. Jadi, kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk dan patuh pada aturan atau hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum yang dimaksud di sini adalah kepatuhan terhadap hukum tertulis. H.C. Kellerman membedakan ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Yang pertama yaitunya compliance, yaitu merupakan kepatuhan yang dilakukan karena adanya harapan akan imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman. Yang kedua, identification, yaitunya kepatuhan terhadap kaidah hukum terjadi agar keanggotaan kelompok saling menjaga hubungan baik di antara mereka serta hubungan baik juga terjalin dengan seseorang atau sekelompok orang yang diberi wewenang untuk menetapkan kaidah hukum tersebut. Yang ketiga, internalization, yaitunya kepatuhan seseorang terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku disebabkan karena adanya imbalan yang diharapkan. Pada umumnya dalam sosiologi hukum
Teori tentang kepatuhan hukum itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitunya teori paksaan, yaitu Max Weber bertolak pada asumsi bahwa penguasa mempunyai sarana untuk memaksa agar warga masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Hal ini disebabkan karena penguasa memiliki wewenang serta dapat memberikan sanksi kepada orang yang melanggar aturan. Yang kedua, teori konsensus. Ehrlich menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus berdasarkan kepada kesepakatan masyarakat dalam merumuskan aturan. Ia menekankan bahwa titik berat perkembangan hukum tidak hanya terletak pada penguasa tetapi juga terletak pada keikutsertaan masyarakat sebagai bagian dari konsensus hukum. Nah, sekian materi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for watching.